Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes Indriani bersama ketiga rekan saya yang bernama Dodi Arman, Abimanyu, dan Mardela Afriani dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisa Gaya Kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Sentosa. Alasan diangkatnya judul makalah ini adalah untuk mengetahui apa saja gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan oleh PT Wijaya Makmur Sentosa, yang ternyata berpengaruh pada beberapa faktor yang membuat kegagalan dalam sebuah perusahaan, yaitu kepemimpinan yang kurang tegas dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Adapun latar belakang diangkatnya makalah ini adalah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama, serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati, menghargai keteraturan hidup yang perlu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Untuk mewujudkan dibutuhkan sosok seorang panutan yang dapat diandalkan. Sosok itu dapat disebut dengan pemimpin. Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan. Namun, bagaimana sebenarnya sosok pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, serta apa hubungannya pemimpin dengan kepemimpinan dan kekuasaan? Banyak perusahaan yang belum menyadari tentang pentingnya gaya kepemimpinan dalam mengelola perusahaan. Ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah bakat dari lahir atau predisposisi, sehingga tidak semua orang memilikinya. Padahal, di era persaingan yang semakin ketat ini, pemahaman tentang gaya kepemimpinan sangat penting. Memahami gaya kepemimpinan sangat berguna dalam sebuah perusahaan dan organisasi. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Rokok yang didistribusikan adalah brand terkenal di Indonesia, yaitu Sempurna. PT Wijaya Makmur Sentosa sudah menjalankan usahanya sekitar 30 tahun. PT Wijaya Makmur Sentosa berlokasikan di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Pulau Laut yang merupakan kabupaten dari ibu kota Banjarmasin. Permasalahan yang terjadi pada PT Makmur Sentosa, dulunya PT Wijaya Makmur Sentosa berjalan dengan baik. Tidak ada kendala yang dianggap serius, tetapi saat ini pemimpin merasa para karyawan bekerja kurang maksimal, sulit diatur, dan tidak menunjukkan keprofesionalitasnya dalam bekerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dodi Arman. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan, serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Teori kepemimpinan. Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar, artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam makalah ini akan dibahas tentang teori kepemimpinan,
seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori kepemimpinan antara lain, pertama, teori kepemimpinan sifat. Teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat ini antara lain sifat fisik, mental, dan kepribadian. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. B. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya, di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenaran. C. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuantiti kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. D. Sikap hubungan kemanusiaan. Adanya kemampuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan 2 arah, yaitu pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh, gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Kedua, disebut dengan struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan akan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seseorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab, dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. 4. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik yang harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. 5. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Dodi Arman. C. Metode penelitian. Jenis penelitian yang telah digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Pada penelitian ini, objek yang telah diteliti adalah gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri, kilometer 4, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Pulau Laut. Teknik penempatan narasumber yang penelitian gunakan adalah teknik non-probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang telah diminta untuk pendapatan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti baru mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temukan dapat diinformasikan kepada orang lain. Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kuantitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang dapat aktivitas dalam menganalisa data disebut sebagai berikut, yaitu data reduction. Memiliki hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang dan tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan diberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, data display. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kuantitatif mengajikan data bisa dilakukan berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah conclusion drawing. Kesimpulan dalam meneliti kuantitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing-masing remang-remang atau gelap, sehingga telah diteliti secara jelas. Yang D, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dapat disebut dengan model gaya kepemimpinan seorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Yang keempat adalah tipe pseudo-demokratis. Yang kelima adalah tipe karismatik, yaitu seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar, dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut itu dikagumi. Analisa gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Santosa. Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Santosa. Gaya kepemimpinan yang seperti apakah yang selama ini diterapkan? Gaya kepemimpinan sangat penting untuk mengelola karyawan dan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Menurut Haji Rahman dan Husnan, gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasi tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku, baik kata maupun tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan menurut Rifai, gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak olehnya. Menurut Robbins and Judge, ada 4 jenis gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya kepemimpinan karismatik. Terdapat 5 karakteristik, yaitu visi dan artikulasi pemimpin, 2. Rasional personal, 3. Peka terhadap lingkungan, 4. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut,
dan 5 perilaku tidak konvensional. Gaya kepemimpinan transaksional. Menurut Yuki and Gary, kepemimpinan transaksional adalah sebuah pertukaran imbalan-imbalan untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan Robbins and Judge mengatakan, pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memadukan atau memotivasi pengikutnya dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Ada 4 karakteristik dari pemimpin transaksional, yaitu 1. Imbalan kontingen, 2. Manajemen berdasar pengecualian aktif, 3. Manajemen berdasar pengecualian pasif, 4. Kendali bebas. 3. Gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah keadaan di mana para pengikut merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada awalnya yang diharapkan. Karakteristik dari pemimpin transformasional yaitu 1. Pengaruh ideal, 2. Inspirasi, 3. Simulasi intelektual, dan 4. Pertimbangan individu. 4. Gaya kepemimpinan visioner. Kemauan untuk menciptakan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar, sehingga bisa mengakibatkan kesuksesan dari sebuah organisasi yang tentunya harus ditunjang dengan keterampilan, buat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini yaitu 1. Visi yang realistis, 2. Visi yang kredibel, 3. Visi yang menarik mengenai masa depan organisasi. F. Bagaimana menjadi pemimpin yang ideal? Menurut William, dalam bukunya Choice Theory, sesungguhnya di dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan. Jikalau orang tersebut mau mengerjakan pekerjaan yang dipaksakan itu, biasanya hasil kerjanya tidak memuaskan. Dalam bukunya tersebut, William menyebutkan 8 ciri perilaku yang menggambarkan sifat seseorang pemimpin yang baik, yaitu 1. Beri teladan tentang arti sukses kepada bawahan. 2. Beri bawahan Anda peralatan yang mereka butuhkan. 3. Jangan sungkan untuk memuji keberhasilan bawahan. 4. Berikan ruang untuk kesalahan. 5. Delegasikan tugas tanpa banyak turut campur. 6. Lebih baik bertanya daripada memberi nasihat. 7. Bersikaplah ramah. Dan yang terakhir, tak kenal maka tak sayang. Dari presentasi yang saya bacakan tadi, maka kesimpulannya adalah kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan, serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dalam pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga hal tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain. Pemimpin berarti orang yang melakukan kepemimpinan tersebut. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan, agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tentu berbeda-beda, seperti gaya yang otoriter, demokratis, dan lain-lain. Dan dari kemampuan di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pada PT Wijaya Makmur Sentosa tidak hanya mengandung satu gaya kepemimpinan saja, tetapi mengandung 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transaksional,
gaya kepemimpinan karismatik, dan juga gaya kepemimpinan transformasional. Tetapi dari 3 macam gaya kepemimpinan ini, ada satu gaya kepemimpinan yang paling menonjol, adalah gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin bukan sekadar gelar atau jabatan diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelompok 1. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6 mengenai penjelasan saudara terhadap karakteristik gaya kepemimpinan, yaitu pada gaya kepemimpinan visioner yang terdapat 3 bagian. Yang pertama, visi yang realistis, yang kedua, visi fleksibel, ketiga, visi yang menarik mengenai masa depan organisasi. Pertanyaan saya, tolong saudara jelaskan apa yang dimaksud dari ketiga visi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andes Indriani akan menjawab pertanyaan dari Indah Permatasari dari kelompok 1. Karakteristik dari gaya kepemimpinan visioner yaitu 1. Visi yang realistis. Maksudnya, pemimpin mempunyai visi yang penuh dengan perhitungan dan sesuai dengan kemampuan, sehingga gagasan yang diajukan bukan hanya angan-angan, tetapi dapat diwujudkan. Yang kedua itu visi yang kredibel. Maksudnya adalah pemimpin yang mempunyai visi yang berkualitas, kapasitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Yang ketiga itu visi yang menarik mengenai masa depan organisasi. Maksudnya yaitu pemimpin mampu membangun visi yang menarik untuk organisasi atau perusahaan sehingga karyawan pun mempunyai ketertarikan untuk menjalankan visi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Irawan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah menjadi seorang pemimpin harus pandai berbicara? Tolong jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Rangga Irawan dari kelompok 4. Baiklah, pertanyaan tersebut ialah, jelaskan apakah menjadi pemimpin harus pandai berbicara? Tentu, karena seorang pemimpin berani berbicara di atas panggung, mampu menggerakkan massa, mampu memberikan penjelasan dan pengarahan yang baik. Seringkali mendapatkan penilaian dari orang lain sebagai orang yang pandai berbicara. Pemikiran tersebut melahirkan logika yang terbaik, yang tidak biasa berbicara di depan umum, merasa tidak pantas menjadi pemimpin. Itu semua saya dapatkan pada saat mendengarkan cerita kakak tingkat saat masa ospek, yang menyatakan hal tersebut bahwa lebih tepatnya bukan pandai berbicara, tapi seseorang pemimpin harus pandai berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Jadi tidak sebatas pandai berbicara dalam urusan komunikasi saja, tetapi juga ditunjang dengan kemampuan berpikir yang cerdas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nepia Permana Sapri, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana sikap seorang pemimpin jika mengalami permasalahan dikarenakan tidak tercapainya target dari perusahaan? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin tersebut? Baiklah, itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nevia mengenai sikap seorang pemimpin ketika suatu perusahaan mengalami permasalahan tidak tercapainya target perusahaan. Sebaiknya, seorang pemimpin, beliau harus mencari tahu terlebih dahulu dan menganalisa apa penyebab yang mengakibatkan target dari perusahaan tidak tercapai. Setelah mengetahui permasalahannya, pemimpin baru bisa melakukan tindakan apa yang harus diambil
untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Rahayu, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 6. Coba jelaskan secara rincian dari keempat karakteristik gaya kepemimpinan transformasional yang terdiri dari pertama pengaruh lokal, kedua inspirasi, ketiga simulasi intelektual, dan keempat pertimbangan individu. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andes Indriani akan menjawab pertanyaan dari Meliana Rahayu dari kelompok 3. 4 karakteristik gaya kepemimpinan transformasional. 1. Pengaruh ideal, yaitu pengaruh yang ideal berkaitan dengan reaksi bawahan terhadap pemimpin. Pemimpin yang diidentifikasikan dengan dijadikan panutan, dipercaya, dihormati, dan mempunyai visi misi yang jelas. Yang kedua yaitu inspirasi, yaitu pemimpin mengkomunikasikan harapan tinggi, menggambarkan maksud penting dengan cara yang mudah dipahami. Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada para karyawannya. Yang ketiga yaitu stimulasi intelektual. Maksudnya adalah pemimpin mendorong bawahannya untuk lebih kreatif, melakukan pendekatan secara rasional, dan pengambilan keputusan yang cermat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan individual. Maksudnya yaitu memberikan perhatian pribadi kepada karyawannya, memperlakukan mereka sebagai pribadi yang utuh, mempertimbangkan kebutuhan dan dari bawahannya, serta melatih dan memberikan saran kepada bawahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ayuelita. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, apakah menurut kalian hanya orang-orang yang mempunyai posisi tertinggi yang bisa menjadi seorang pemimpin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marbella Afriani akan menjawab pertanyaan dari Puput Ayu Welita. Menurut saya, semua orang bisa menjadi seorang pemimpin untuk diri sendiri, keluarga, ataupun saudara kita. Menjadi pemimpin bukan harus seseorang yang mempunyai kedudukan. Tidak semua sosok pemimpin adalah sosok yang berperan sebagai bos atau ketua di suatu organisasi atau perusahaan. Anda tidak perlu menjadi CEO ataupun presiden untuk menjadi seorang pemimpin. Memimpin bisa dilakukan di mana saja, karena inti dari memimpin adalah mempengaruhi. Kepemimpinan dapat disisipkan di kegiatan apapun, baik kegiatan menyelesaikan masalah, melakukan pekerjaan, bahkan berjalan bersama teman-teman. Buang jauh-jauh definisi pemimpin yang harus di depan dan memerintah anak buahnya. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin di organisasi Anda sendiri. Sekian, terima kasih.